Setelah kamu menjual rumah ini, kita akan tinggal di mana? Aku sudah sering bilang padamu, kamu tidak cocok berbisnis. Jangan bicara lagi. Bisa lanjut atau enggak? Jika tidak bisa lanjut, bercerailah. Baik. Jika kamu masih punya sedikit hati nurani, jangan menyusahkan aku dan anak-anak. Kakak tidak bisa mengupasnya. Aku akan membantumu mengupas. Terima kasih, Kakak. Kenzo, jika ayah dan ibu bercerai, kamu akan ikut ayah atau ibu? Jika aku ikut ibu, apakah adik akan ikut ayah? Benar. Kalau begitu, aku ikut ayah. Kakak, Selamat ulang tahun. Simpan saja untukmu pakai sendiri. Kamu tidak suka? Kak, aku dan ibu akan ke luar negeri bulan depan. Sebelum kamu pergi, makanlah bersama ayah. Tidak perlulah. Sekarang nama margaku Santoso, bukan Wijaya lagi. Kamu mengubah marga, tapi kamu tetap putranya. Bukan begitu? Ayah hanya tidak punya uang. Dia tidak melakukan kesalahan apapun kan? Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak punya uang itu salah. Kalau bukan karena dia punya banyak utang, ibu tidak akan bercerai dengannya. Suami ibu sekarang sangat kaya. Dia juga sangat murah hati padaku. Jujur saja, aku sama sekali tidak ingin kembali ke rumah yang dulu itu. Selamat datang kembali, Direktur Andi. Kakak Kenzo, ada drama yang pernah kamu tonton yang diperankan oleh dua bintang terkenal. Judulnya, You Are My Destiny. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Bapak Andi, apakah Anda memiliki instruksi lain? Siapa di perusahaan yang paling ahli mengupas udang? Kurasa Michelle dari Departemen Perencanaan. Pindahkan dia kemari untuk menjadi asisten pribadiku. Aku seorang desainer yang punya cita-cita, tanganku ini gunanya untuk menggambar desain. Kamu menyuruhku mengupaskan udang untuk anak bos. Aku tidak bisa melakukannya. Bapak Andi, sudah selesai kupas. Pesan satu porsi lagi. Kamu kenapa? Ada orang sial di perusahaan kita. Dia menyuruhku mengupas udang seharian. Tanganmu tidak apa-apa? Sakit sekali. Bisa bantu tiupkan? Tentu. Kenzo. Kakak Kenzo, sudah tidur? Belum. Bos, tolong berikan aku satu krim tangan. Halo? Asisten Michelle, marilah dan kupas udang. Aku akan suruh orang menjemputmu. Gila kali? Bapak Andi, mungkin Anda salah paham dengan posisi saya. Saya adalah seorang desainer, bukan asisten pribadi Anda. Saya punya kesan yang baik secara alami terhadap orang yang bisa mengupas udang. Ini kehormatan bagi Anda. Di tangan saya hampir mengelupas. Ini bisa dianggap cedera akibat kerja? Tangan Anda ini kasar dan tebal, bahkan membelah kayu pun tidak masalah. Michelle, Bapak Andi memanggilmu. Sialan. Sudah selesai dikupas? Bagian ini untukmu. Kenzo, apa kau tahu hari ini? Hari apa? Utang ayah harus dibayar oleh anak. Ayahmu benar-benar membesarkan anak yang baik. Kakak Kenzo, Sudah pulang kerja? capek sekali. Hari ini mengupas 2 kilogram udang lagi. Apa anak bos kalian menyukai Anda? Mungkin saja. Wanita seperti saya, meskipun tidak terlalu cantik dan juga tidak memukau, tapi cukup untuk membuatnya bangkrut. Ayo, saya akan traktir sup mie ikan. Andi, kenapa kau tidak memberitahu saat kembali ke negara ini? Malam ini keluar untuk minum? Saya ada urusan hari ini. Anda sepertinya sangat suka makan sup mie ikan dari toko ini. Dulu saya sering membawa adik saya makan di sini. Lalu, apa Anda masih berhubungan dengan adik Anda? Saya ke toilet sebentar. Oke? Kenzo, Ya. Bapak Lukas, kenapa Anda di sini? Ini seharusnya di sini kan? apa kamu tahu sebenarnya proyek ini diberikan kepada siapapun hasilnya akan sama? Kamu tahu kenapa diberikan kepadamu? Karena kamu penurut seperti anjing. Siapa yang membuatku senang, maka akan kuberikan padanya. Terima kasih atas perhatian Bapak Lukas. Anak muda, bekerja yang baik. Nanti jika ikut denganku, tidak perlu khawatir tidak ada uang. Maaf, lepas dari tanganku. Tidak apa-apa, biar saya bantu ambilkan. Bapak Lukas, silakan disimpan. Besok datanglah ke kantorku untuk menandatangani kontrak. Terima kasih Bapak Lukas.
Hati-hati di jalan, Bapak Lukas. Kapan kamu kembali ke negara ini? Sudah seminggu yang lalu. Kamu membuatku sangat kecewa, ya? Memang cukup mengecewakan. Caramu mati-matian menyenangkan klien sekarang, caramu menginjak-injak harga diri, benar-benar buruk sekali. Dibandingkan dengan hidup, harga diri, memangnya berarti apa? Ada orang yang bekerja keras sampai mati, hanya bisa sekadar mengisi perut. Sedangkan sebagian orang, sisa dengan mudah menikmati hidup. Kamu tetap di sisi ayah menjadi anak yang berbakti, lalu kenapa? Pada akhirnya, kamu sendiri yang akan menderita. Kamu sama sekali tidak berubah. Kenapa aku harus berubah? Lagi pula, aku tidak perlu hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Kakak, terima kasih sudah meyakinkanku bahwa pilihanku saat itu benar. Kakak Kenzo, kamu baik-baik saja? Apa kamu tidak melihatnya? Dulu aku sering mendengar kamu menyebut-nyebut adikmu. Aku kira hubungan kalian cukup baik. Ternyata tidak. Tidak hanya orang luar yang akan meremehkanmu, bahkan orang terdekat di sisimu juga akan meremehkanmu. Tidak semua orang menyukainya. Aku tidak. Jangan menyukaiku. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak bisa memberimu apa-apa. Asisten Michelle, kemari sebentar. Tidak dengar? Datang ke kantorku. Maaf, Presiden Andi, aku terkena ambeien. Dokter menyuruhku sebisa mungkin tidak banyak bergerak. Sekretaris Kisti, kemari sebentar. Baik, Presiden Andi. Oh ya, Presiden Andi, ini hadiah yang istri Anda minta saya siapkan. Dia menyuruh saya memberikannya kepada Anda. Andi, besok adalah ulang tahun kakakmu. Tolong berikan hadiah ini kepadanya. 4 macam apa ini? Kakak Kenzo, apa kamu sudah makan? Belum. Kalau begitu, malam ini kita masak mie saja. Yuk. Boleh saja. Oh, dunia ini sungguh sempit. Oh ya, Pak Andi, ini adalah hadiah yang Ibu minta saya siapkan. Dia meminta saya untuk menyerahkannya kepadamu. Asisten Michelle, selamat pagi. Apa kamu mengabaikanku? Ya, kalau berani, pecat saja. Datang ke perusahaan saya besok, tanda tangani kontraknya. Halo, siapa ini? Paman, ini saya, Andi. Andi yang mana? Paman, Paman benar-benar pelupa ya. Oh, saya tahu. Kamu Andi kecil kan? Panggil saya Andi saja. Paman, saya ingin meminta bantuan Paman. Katakan saja, katakan saja. Pak Lukas, apakah Anda punya pertanyaan lain tentang kontrak ini? Proyek ini bukan hanya keputusan saya sendiri. Anda kembali saja dulu, nanti akan kami hubungi. Maaf, saya ada rapat lain yang harus dihadiri. Pak Lukas? Apa yang kamu lakukan di sini? Hari ini ulang tahunmu, ibu menyiapkan hadiah untukmu dan menyuruh saya memberikannya padamu. Saya menghilangkannya, saya ingin memberitahumu. Bilang padanya saya sudah menerimanya. Hadiah yang kamu maksud, apakah ini? Saya menemukannya di tempat sampah di bawah. Kamu sangat membenci saya ya. Bahkan hadiah dari ibu juga kamu buang. Kakak, tahukah kamu, sifat keras kepalamu sangat mirip dengan ayah. Jika dia dulu tidak menjamin orang lain, dia tidak akan bangkrut. Kenapa kamu harus seperti orang bodoh, mengikuti jejaknya yang dulu? Lalu kamu mau saya bagaimana? Seperti kamu dan ibu, meninggalkannya tanpa perasaan? Itu akibat perbuatannya sendiri. Saya ingat saat kamu berusia 15 tahun, kamu bilang padaku, tidak punya uang itu salah. Kamu menikmati semua keuntungan yang dibawa oleh uang, sementara aku terus merasakan kesulitan karena tidak punya uang. Tapi aku tetap percaya, uang bukanlah segalanya. Aku memang tidak sepertimu sekarang, tapi beri aku beberapa tahun lagi, nanti waktu yang akan membuktikan, apa di antara kita yang benar atau salah. Baiklah, aku akan menunggu dan melihat. Kakak Kenzo, buatlah permohonan. Mama, ayah tidak akan pulang untuk merayakan ulang tahun kita. Ayah harus bekerja keras untuk mencari uang, supaya kita bisa membeli rumah besar. Dan juga membeli banyak makanan enak. Iya. Cepat buat permohonanmu.
Kemiskinan, menurutku, hanya perbedaan makan roti kukus di malam hari dan makan bistik. Tapi saat aku jatuh cinta pada seseorang, aku sangat merasakan rasa rendah diri yang disebabkan oleh kemiskinan. Kak Kenzo, ini ku buat sendiri. Terus kamu makan sendiri ya? Laparnya, beri aku satu. Tidak bisa, kembalikan padaku. Aduh, hanya makan satu. Jangan pelit begitu dong. Asisten Michelle, ada pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Pak Andi, sekarang sudah jam pulang kerja. Kamu ada hubungan apa dengan kakakku? Hubungan saling menyukai. Oh, iya. Aku ini mungkin bisa menjadi kakak iparmu. Sebaiknya kamu lebih menghormatiku. Pak Andi, kenapa kamu datang lagi? Aku dan Kenzo dilahirkan dari ibu yang sama. Penampilanku tidak kalah darinya, bahkan aku lebih kaya darinya. Bagaimana kalau kamu mempertimbangkan untuk jadi pacarku? Pak Andi, Anda bercanda ya? Aku tidak pantas. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila ya? Kulihat bibirmu terlalu kering. Kubantu melembabkannya. Kah, kamu terlalu kasar. Kalau ibu tahu, pasti dia akan sedih. Berikan padaku. Ini milikku. Kenzo, kamu ini kakak, kamu harus mengalah pada adikmu. Dari kecil sampai besar, semua hal selalu kuserahkan padamu. Tapi kali ini, aku tidak akan mengalah. Kenzo, sudah lama tidak bertemu. Kamu kembali untuk apa? Siapa dia? Mantan pacar kakak Kenzo? Lama bertahun-tahun ini, apa kabarmu? Baik-baik saja, dan akan lebih baik di masa depan. Aku sangat merindukanmu. Bisakah aku masuk dan duduk sebentar? Kenzo, kamu selalu sangat dewasa sejak kecil. Ibu juga bangga, tapi aku tidak ingin kamu berakhir seperti ayahmu. Mengorbankan segalanya demi apa yang disebut kesetiaan, menghabiskan seluruh hidupmu untuk itu. Kamu sekarang sudah 25 tahun, masih melunasi utang ayahmu. Saat kamu mencapai usia mapan, kamu masih akan miskin dan tidak punya apa-apa. Apakah hidup seperti ini yang kamu inginkan? Ibu, kamu dan adik sekarang hidup dengan baik. Kamu tidak perlu kembali mencariku. Aku tidak pernah menyesali pilihanku. Jika suatu hari kamu tidak punya uang dan membutuhkanku, aku juga tidak akan meninggalkanmu. Nona cantik, sendirian, boleh minta kontak? Tidak membawa ponsel. Jangan terlalu jual mahal. Malam ini aku traktir makan malam. Tolong minggir. Kakak, mari berteman. Siapa kamu? Aku ayahmu. Kak Kenzo, jangan sembarangan memegang tangan perempuan. Tidak baik jika ada kesalahpahaman. Mati listrik. Sudah selarut ini, ada apa? Aku menerima pemberitahuan bahwa malam ini akan mati listrik. Maaf ya, aku takut gelap. Nona Michelle, jika kamu memeluk seorang pria seperti ini, itu juga bisa menyebabkan kesalahpahaman. Sejak kecil hingga dewasa, aku selalu mengalah padamu dalam segala hal. Tapi kali ini, aku tidak akan mengalah. Cukup menarik. Andi, kamu sudah sebulan di Indonesia, tapi tidak menghubungi kami. Kamu sedang sibuk apa? Kebetulan ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kenapa hari ini kamu berpakaian begitu formal? Atasanku menyerahkan proyek Nightscape padaku. Jika aku berhasil menyelesaikannya, akhir tahun aku akan membeli mobil untuk diriku sendiri. Kalau begitu, semangat ya. Wanita yang Andi sukai tidak begitu baik ya. Selamat siang Bapak Tono, saya Misal, desainer dari Bahari. Saya datang untuk membicarakan rencana desain Nightscape dengan Anda. Silakan duduk dan minum-minum dulu. Bapak Tono, maaf ya, saya tidak bisa minum alkohol. Kalian yang berbisnis tidak minum alkohol? Saya desainer, bukan sales. Apa bedanya? Selama saya tidak menandatangani proposal ini, kamu tidak akan mendapatkan uang. Cara minum menunjukkan kepribadian seseorang. Saya ingin melihat ketulusanmu.
Michelle di mana? Dia sedang menemui klien. Bapak Tono, saya merasa sedikit tidak enak badan. Saya pulang duluan ya. Aku tidak bisa minum lagi. Aku ingin makan durian. Kalau begitu, aku antar kamu ke atas untuk istirahat. Michelle, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja? Kak Kenzo, nanti jika ada bahaya dan tidak bisa menelepon, gunakan saja kode rahasia. Kode rahasia apa? Cukup gunakan. Aku ingin makan durian. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau apa? Michelle? Bangun, Michelle. Apa yang kamu lakukan padanya? Kak, aku. Jangan panggil aku Kak. Aku kira kamu hanya suka bermain dan sifat aslimu tidak buruk. Tidak kusangka setelah 8 tahun tidak bertemu, kamu bisa jatuh sejatuh ini. Kak Kenzo, Tuan Andi, hadiah besar dariku memuaskanmu, bukan? Kak Kenzo, tolong aku. Aku di sini. Semuanya baik-baik saja. Michelle. Siapa yang menyuruhmu menyentuhnya? Siapa yang memberimu keberanian itu? Bukankah ini semua demi kamu? Kapan Tuan Andi kekurangan wanita? Hanya seorang asisten kecil, bukankah cukup langsung diurus saja? Minta Tuan Andi pergi ke kamar 8361. Michelle, Kenapa kamu ada di sini? Ada apa denganmu? Michelle? Dia mungkin akan menjadi kakak iparku. Aku peringatkan kamu, jauhi dia. Jangan pernah bertindak sendiri. Kamu mau kemana? Kerja. Kamu tidak takut dia akan melakukan sesuatu padamu? Dia berani. Ingat, Selain ayahmu dan kakakmu, waspadalah terhadap pria lain. Lalu kamu juga pria. Aku, kalau begitu kecualikan saja aku. Asisten Michelle, Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Percayalah padaku. Aku hanya percaya mataku sendiri. kalau bukan karena kakakmu, kamu sudah ada di kantor polisi sekarang. Bagaimana caranya agar kamu mau percaya padaku? Sejak pertama kali aku mengenalmu, Kamu tidak pernah melakukan hal baik kepadaku. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kejadian hari itu bisa kuanggap tidak pernah terjadi. Mulai sekarang, tolong jauhi aku. Kalau tidak, aku pasti akan melapor ke polisi dan menangkapmu. Jangan berontak. kamu tidak apa-apa? Kenapa wajahmu begitu pucat? Tidak apa-apa. Tadi malam saya begadang menonton drama. Ada apa sebenarnya dengan Andi? Setiap kali dipanggil tidak pernah datang. Apa dia meremehkan kita? Ci, kalau dia berani datang hari ini, akan kubuat dia pulang merangkak. Dengar-dengar kalian berkelahi beberapa hari yang lalu. Siapa Andi itu? Dia juga bukan anak kandung An Wailiang. Berani-beraninya menganggap dirinya bangsawan. Kalau bukan karena
ibunya cantik dan tidur dengan An Liang, mana mungkin dia bisa bermain bersama kita? Betul. Dia pasti sudah lupa nama marganya yang dulu ya. Dasar tidak tahu diri. Kamu siapa? Saya datang untuk mengajarimu sopan santun. Kupikir kamu mencari masalah. Siapa yang tidak hati-hati? Hah? Berani bertanding? Kalau kalah, panggil papa. Ayo, memangnya aku takut padamu? Kakak, tolong bantu aku. Hajar dia. Aku pergi dulu. Anak baik. Kakak, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Saya bukan membantumu. Saya hanya tidak tahan mendengar orang lain membicarakan ibu kita. Kakak, kejadian waktu itu bukan saya yang melakukannya. Saya tidak pernah berpikir untuk menyakiti Mau-Mau. Apa ini, peta? Nanti malam ada hujan meteor. Aku akan menyatakan perasaanku pada idola priaku di sini. Benarkah? Semangat. Aku pulang dulu untuk persiapan. Sampai jumpa. Tuan Andi, Anda membawaku kemari untuk apa? Malam ini ada hujan meteor. Ini adalah tempat pengamatan terbaik. Apakah informasinya akurat? Berita mengatakan, ini adalah hujan meteor terindah di belahan bumi utara tahun ini. Bisa mencapai 110 bintang per jam. Selamat malam. Kenapa kamu di sini? Untuk melihat hujan meteor. Bagaimana kamu tahu tempat ini? Mungkin indera keenam. Apakah kamu menguping pembicaraanku dengan Kiki? Dasar pengecut. Apakah wanita ini selalu tidak sopan? Dingin sekali. Kenapa hujan meteornya belum datang juga? Untungnya aku sudah bersiap. Jangan sampai masuk angin. Lalu bagaimana denganmu? Aku tidak dingin. Wanita didahulukan. Tidak mau. Ya sudah kalau tidak mau. Kakak Kenzo, jika malam ini tidak melihat bintang jatuh, aku tidak akan merasa menyesal. Mengapa? Karena di matamu, ku melihat bintang. Kakak Kenzo, sudahkah kamu memikirkan apa yang ingin kamu minta? Aku berharap keinginanmu terkabul. Bintang jatuh tahu kalau keinginan seseorang terlalu berlebihan, sampai tidak berani keluar. Diam kamu. Di sini kamu yang paling banyak bicara. Ada ular? Di mana ularnya? Dibuat oleh kepala koki saya. Untukmu. Tidak tertarik. Tidak bisa? Saya tidak bisa makan makanannya. Michelle, lama tidak berjumpa. Iya, lama tidak berjumpa. Apakah kamu ada waktu? Kita pergi makan bersama? Saya ada urusan lain. Lain kali saja. Laparnya? Kenapa kamu ada di sini? Saya lapar. Saya lihat pintumu tidak terkunci. Masuk mencari sesuatu untuk dimakan. Ini tidak boleh dimakan. Dasar pelit. Apa salahnya makan ceker ayammu? Apa kamu tidak melihat tanggalnya saat makan? Ini hampir kedaluarsa. Aduh, jangan urus saya. Pokoknya mau makan. Ini tidak boleh dimakan. Tidak bisa dimakan. Tidak peduli. Saya lapar. Sewa bulan ini harus kamu bayar. Sudahlah, saya akan datang lagi besok. Kakak Kenzo, bagaimana kalau kita menyewa bersama? Uang yang dihemat. Bisa beli banyak ceker ayam loh. Saya tidak menyewa bersama perempuan. Tidak menyewa bersama, tinggal bersama, juga boleh. Kamu sudah sampai mana? Oke, saya turun sekarang. Kakak Kenzo, ini untukmu. Terima kasih sudah bersusah payah. Sama-sama, kalau kamu suka, lain kali akan kubawakan lagi. Bukankah kamu lapar? Ini untukmu. Tidak perlu. Barang yang tidak jelas asalnya, aku takut keracunan jika memakannya. Bukankah kamu selalu membicarakan spesialisasi kampung halamanmu? Rekan kerja ini berasal dari daerah yang sama denganmu. Dia kebetulan pulang kampung, jadi aku menitipkannya. Benarkah? Kalau tidak percaya, sudahlah. Aku percaya. Terima kasih, Kakak Kenzo. Kakak Kenzo, mengapa kamu begitu baik pada? Apakah kamu menyukaiku? Benarkah? Cepat katakan. Ada yang mengejarku. Tolong halangi mereka sebentar. Perlu ku bantu lapor polisi? Tampan sekali. Tidak perlu.
Maaf, saya ada urusan lain. Bagaimana kalau kuantar kau sampai persimpangan depan? Baik, terima kasih. Nona Jessie, silakan lewat sini. Setelah Anda kembali, Anda harus membantu saya memberikan kata-kata yang baik kepada Bu Jessie. Bisakah Anda bantu saya mengatur pertemuan lagi dengan Tuan Lukas? 10 menit saja sudah cukup untuk saya. Saya mohon. Maaf, Tuan Lukas tidak ada waktu, pulang saja dulu. Siapa dia? Dia hanya seorang tenaga penjualan, setiap hari datang untuk meminta proyek dariku. Anak muda memang harus banyak ditempa oleh masyarakat. Paman Zaki, uang yang ayah saya pinjam dari Anda, akan saya kembalikan. Tolong beri saya sedikit waktu lagi. Kesehatan ayah saya tidak begitu baik. Jika ada apa-apa, Anda bisa cari saya saja. Iya, saya mengerti. Terima kasih, Paman Zaki. Kakak Kenzo, Itu, saya punya sedikit tabungan. Apakah kamu mau mengambilnya dulu? Tidak perlu. aku akan mengurusnya. Tuan Lukas, halo, Kenzo. Proyeknya disetujui. Besok datanglah untuk menandatangani kontrak. Benarkah? Terima kasih, Tuan Lukas. Terima kasih atas kepercayaan Tuan Lukas. Saya pasti akan bekerja keras. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Kalau mau berterima kasihlah kepada Nona Jessie. Nona Jessie, Hai, Kita bertemu lagi. Anda siapa? halo. Mari kita berkenalan lagi. Nama saya Jessie. Terima kasih telah membantu saya waktu itu. Hai, Kenzo. Nona Jessie. Kenapa Anda kemari? Karena orang yang saya temui dalam mimpi, terus saya temui keesokan harinya. Nona Jessie, Anda bercanda. Hati-hati. Michelle, kamu sudah pulang kerja? Ini siapa? Kami tetangga. Kenzo, saya lelah sekali berjalan pakai sepatu hak tinggi. Bolehkah saya istirahat sebentar di tempatmu? Baiklah. Saya mau beli sesuatu. Kenapa engkau menyuruhku kemari? Bukankah kita sudah mencapai kesepakatan untuk membatalkan pertunangan? Tolong bantu aku sekali lagi, maka aku sendiri yang akan bicara kepada para sesepuh bahwa akulah yang ingin membatalkan pertunangan. Jadi itu bukan tanggung jawabmu. Bagaimana? Oke. Sepakat. Xiaoqi. Kaki. Tali sepatumu lepas. Kak Kenzo, kau punya uban. Jangan dicabut. Jangan bergerak. Cuma satu. Jangan bergerak. Kenzo, saya lelah sekali berjalan pakai sepatu hak tinggi. Michelle, sudah sarapan belum? Tidak lapar. Aku masak pangsit. Makan dulu baru. Permisi sebentar. Mungkin yang dia butuhkan adalah seorang wanita yang bisa membantunya dalam karier. Sedangkan aku tidak bisa membantunya sama sekali. Taktikmu mengarang cerita ini hebat juga ya. Keadaannya hari ini jelas berbeda. Michelle, sudah pulang kerja? Kenapa kamu datang? Pagi tadi kelihatannya wajahmu tidak enak. Apa kamu tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Asisten Michelle, bukankah sudah janji bertemu klien jam 7? Kenapa belum cepat berangkat? Kenapa cuma bengong? Nanti telat. Pak Andi, aku sudah sampai. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Sekarang kamu tidak takut padaku lagi? Takut apa? Aku punya kungfu Tiongkok. Aku pulang dulu. Pekerjaanmu, termasuk mengantar asisten wanita pulang juga? Waktu itu terjadi hal yang tidak menyenangkan. Tentu saja aku harus memastikan dia sampai rumah dengan selamat. Sekarang kamu boleh pergi. Kak, jangan-jangan kamu cemburu ya? Cemburu? Aku cemburu?
Ku sarankan kamu buka lagi kamus itu. Pahami baik-baik apa arti kata ini. Kalau kamu tidak mau mengakuinya, ya sudah. Pokoknya aku mencium bau cuka yang sangat menyengat. Oh ya, ibu bilang lusa akan makan malam bersama. Kenzo, cepat kemari, duduklah. Kita sekeluarga sudah bertahun-tahun tidak makan bersama, ya. Ayo, coba ini. Dulu waktu kecil, kamu paling suka makan ini. Biar aku sendiri saja. Kamu ini terlalu kurus. Ayo, makan yang banyak. Mama terlalu pilih kasih, ya. Berapa banyak kamu gemuk setelah pulang ke sini? Apakah kamu tidak sadar? Benar-benar, Kenzo, Mama ada sesuatu ingin membicarakannya denganmu. Ada apa? Kerjaanmu sekarang sangat berat, ya. Bagaimana kalau kamu berhenti dari pekerjaanmu dan bekerja di perusahaan Om Andi saja? Aku akan bicara dengannya untuk mengatur posisi yang baik untukmu. Tidak perlu, kemanapun aku pergi. Aku tidak akan pergi ke perusahaannya. Gaji setahun 2 miliar rupiah sangat mudah. Ayah, Kamu pasti Kenzo, ya? Halo Om. Aku sering mendengar ibumu bercerita tentangmu. Akhirnya hari ini kita bertemu, benar-benar orang yang tampan dan berbakat. Sayang, Kenzo sangat berbakat dan juga sangat rajin. Perusahaan, apakah ada pekerjaan yang cocok untuknya? Aku ada urusan lain, pergi dulu. Selama ini, kamu ikut ayahmu, pasti sangat kesulitan ya. Jujur saja, aku tidak keberatan punya anak laki-laki lagi. Kamu juga bisa seperti ibu dan adikmu, datanglah padaku. Selama kamu mau bermarga sama denganku seperti Andi, nanti hartaku akan ada bagian untukmu. Aku tidak pernah menyesali pilihanku. Harga saya Wijaya, nama saya Kenzo Wijaya, dan itu tidak akan pernah berubah seumur hidupku. Bagus kalau anak muda punya prinsip, tetapi jangan terlalu percaya diri secara membabi buta. Hidup ini memang tidak adil, tetapi harus belajar beradaptasi. Benarkah? Kalau begitu, aku akan berjuang mati-matian melawan hidup. Entah biasa-biasa saja atau gemilang. Apapun hasilnya, aku tidak akan pernah berkompromi. Kamu Kenzo, ya? Ya. Ayahmu jatuh dan terluka. Keadaannya cukup serius. Segera datanglah. Tuan Andi, ini denah resor awan. taruh saja di sini. Kamu tahu ayahmu sedang dirawat di rumah sakit? Ayahku? Ayah kandungmu. Dia sendirian di kampung. Saat mengganti bohlam, dia jatuh dan tulangnya patah. Ia tergeletak di lantai selama 2 hari baru, akhirnya ditemukan orang. Kak Kenzo sekarang menjaganya di rumah sakit. Kamu mau menjenguknya? Untuk apa aku ke sana? Aku sudah lama tidak ada hubungan apapun dengannya. Kak Kenzo, apakah ayahmu sudah membaik? Ya. Beberapa hari ini aku harus bolak-balik dari rumah sakit ke kantor. Kamu pasti sangat lelah, ya? Dibanding penderitaan yang dialami ayahku, kelelahanku ini tidak ada apa-apanya. Seandainya akhir pekan itu aku sempat pulang ke rumah, atau setidaknya meneleponnya, dia tidak akan tergeletak di lantai selama 2 hari, baru kemudian ditemukan orang. Jangan terlalu menyalahkan dirimu. Kamu biasanya sibuk sekali dengan pekerjaan. Tidak mungkin memantau gerak-gerik ayahmu setiap saat. Aku punya satu ide. Ini adalah sistem keamanan rumah yang dirancang khusus untuk lansia yang tinggal sendirian. Mencakup deteksi inframerah, pemantauan meter air, pemantauan arus listrik, kontrol akses pintu, sensor asap, serta alarm bahaya. Bagaimana cara mendeteksinya? Misalnya, jika ayahku berada di rumah sendirian, jika dalam 12 jam konsumsi air kurang dari 0,01 meter kubik, atau tidak ada catatan keluar masuk pintu utama, selama 48 jam, sistem akan menganalisis seluruh data itu, dan begitu terjadi keadaan darurat, pusat kendali akan mengirimkan peringatan otomatis. Kedengarannya sangat praktis ya, begitu banyak lansia yang hidup sendiri di Indonesia. Jika sistem ini dibangun, pasti bisa membantu banyak orang. 2 tahun ini, demi mencari uang, saya terus-menerus bekerja di bidang penjualan. Profesi saya sendiri hampir saya lupakan. Kak Kenzo, bagaimana kalau kita main sebuah permainan, tangan kiri atau tangan kanan? Kiri. Tangan kiri adalah pelukan selama 10 detik. Semangat, aku percaya padamu. Baru-baru ini, aktris papan atas yang terkenal di dalam negeri, Andi, terjebak di kamar mandi, memicu perdebatan hangat. Apa ada orang di sana? Tolong, bantu aku. Siri. Siri.
Xiao Ai Tong Sui. Setelah berhasil keluar, Andi ditanyai oleh warganet. Bolehkah saya bertanya, mengapa Anda tidak membawa ponsel saat mandi? Bolehkah saya bertanya mengapa Anda mengunci pintu padahal Anda tinggal sendiri? Film yang Anda bintangi akan tayang bulan depan. Apakah Anda sedang mencari sensasi? Dia sangat tidak berdaya. Seorang wanita yang tinggal sendirian, seberapa banyak lagi kejahatan yang harus dia tanggung? Kak Kenzo, menurutku sistem keamanan yang kamu kembangkan bukan hanya dibutuhkan oleh lansia yang tinggal sendiri, tapi sebenarnya banyak wanita lajang juga membutuhkannya. Ya, Kak Kenzo, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Aku yakin kamu pasti akan berhasil. terima kasih. Selalu mendukungku. Halo, saya peneliti sistem keamanan. Ini kartu nama saya. Bisakah saya mengganggu Anda beberapa menit? Nona Jessie, Saya datang hari ini untuk membicarakan kerja sama dengan Anda. Anda benar-benar pandai mencari waktu yang tepat, ya? Sampai menemukan Xie Anqi untuk menguji sistem keamanan yang Anda kembangkan. Langkah ini pasti memberi Anda banyak popularitas, kan? Anda ingin membeli sistem saya? Ya, Anda juga tahu, grup Jiang kami memulai bisnis dari properti. Jika sistem ini digunakan dalam pengembangan properti, proyek properti yang dikembangkan oleh grup Jesse akan lebih diminati. Dan Anda juga bisa mendapatkan imbalan yang besar. Bagaimana? Tertarik? Saya perlu mempertimbangkannya dulu. Jangan membuat saya menunggu terlalu lama, ya. Paman Abel. Jesse, lama tidak berjumpa. Kalau ada waktu, datanglah makan di rumah bersama Andi. Mana berani aku mencarinya. Dia juga tidak mau melihat. Kamu kan tunangannya. Paman Abel, jika aku bisa menjadi menantu bapak, itu suatu kehormatan bagi. Tapi Andi tidak menyukaiku. Dia bilang, selama aku mau membatalkan pertunangan kami, dia bisa mengenalkan kakak kandungnya kepadaku. Dia sudah bicara sejauh itu, aku jadi tidak enak hati untuk terus mengganggunya. Dia berani bicara begitu. Anak kurang ajar. Ayah, Ibu, kenapa kalian kemari? Kapan kamu dan Jesse bisa menentukan tanggal pernikahan? Ayah, aku dan Jesse berencana membatalkan pertunangan. Apa katamu? Aku dan dia tidak punya dasar perasaan apa-apa. Aku tidak mau menikah. Pernikahan butuh dasar perasaan apa? Pernikahan itu hanyalah bisnis. Siapa yang bisa memberimu keuntungan terbesar, dialah mitra pernikahanmu. Suamiku, Andi masih muda. Tidak terlambat kok menikah beberapa tahun lagi. Andi, aku selalu mendidikmu seperti anak kandung. Semua yang kamu miliki sekarang adalah pemberianku. Aku bisa memberikannya padamu, tentu saja bisa mengambilnya kembali. Kita ini ayah dan anak, jangan buat aku kecewa. Andi, kamu tidak pernah membantah ayahmu sebelumnya. Nona Jessie orangnya cantik, dan keluarga kita sudah kenal turun-temurun. Perasaan bisa dibina pelan-pelan kan? Ibu, saya sudah punya orang yang saya suka. Siapa? Asistenku. Dengar-dengar kamu mengembangkan sistem keamanan ya? Hanya iseng saja. Kamu lebih sukses dari adikmu. Dia anakmu, bukan adikku. 20 miliar rupiah. Aku beli patenmu. Mengapa wajahnya terasa tidak asing bagiku? Wajah seperti itu ada di mana-mana. Kalau begitu, engkau masih menyukainya. Siapa namanya? Namanya Michelle. Istriku, Ya, kau sudah pulang? keluarga Michelle punya anak perempuan lagi. Keluarga kita punya 2 anak laki-laki. Mungkin nanti bisa menjadi besan. Benarkah? Kalau begitu, siapa nama putrinya? Namanya Michelle. Michelle? Nama itu terlalu biasa untuk anak perempuan. Nyonya, ini berkas Michelle. Benar, dia putri Michelle. Siapa Michelle? Dia teman ayahmu. Ayahmu bangkrut karena menjaminnya. Kenapa engkau kemari? Kau akhir-akhir ini, lembur setiap hari, pasti tidak makan tepat waktu kan? Aku membawakanmu bekal. Terima kasih. Apa ini? Kelompok usaha Jiang ingin membeli sistemku. Kelompok usaha Jesse yang memulai bisnis dari properti itu? Ya,
Kau ingin menjualnya? Tujuan awal aku mengembangkan sistem ini adalah untuk memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang tinggal sendiri, bukan untuk dijual kepada pengembang agar mereka menaikkan harga properti. Tapi kau butuh dana untuk melanjutkan pengembangan, pemeliharaan nanti juga butuh biaya. Bagaimana rencanamu? Aku ingin mengunjungi beberapa pengusaha yang memiliki tanggung jawab sosial, semoga bisa mendapatkan investasi. Aku bisa menemanimu. Batalkan saja pikiran itu sekarang juga. Meskipun engkau tidak menikah dengan Nona Jessie, aku tidak akan pernah mengizinkan kau bersama Putri Michelle. Bu, itu kan perselisihan generasi kalian. Apa hubungannya dengan dia? Kalau bukan karena Michelle, apa saya akan menceraikan ayahmu? Apa saya akan membuatmu menumpang hidup? Kamu masih membantu ayahmu melunasi utang? Bukankah semua ini ulah keluarga mereka? Kalau begitu, bagaimana kalau kakakku berpacaran dengannya? Apa ibu akan setuju? Apa hubungannya dia dengan kakakmu? Mereka kan tidak saling kenal. Kalian berdua jangan-jangan menyukai wanita yang sama? Kamu mau? Kamu siapa? Aku Ibu Kenzo dan Andi. Halo. Kau terlihat sangat biasa. Tak kusangka kamu punya cara juga. Kedua putraku ternyata sama-sama menyukaimu. Tante. Jangan panggil aku tante. Panggil aku direktur. Direktur, ada urusan apa Anda mencariku? 17 tahun yang lalu ayahmu, Mao Yongchang, mendirikan perusahaan, mantan suamiku menjadi penjamin pinjaman baginya. Setelah ayahmu bangkrut, ia kabur begitu saja. Keluargaku sampai menjual rumah dan mobil untuk melunasi utang keluargamu. Hal ini, kamu pasti sudah tahu kan? Ibuku pernah menceritakannya. Agar tidak merepotkan kami, mantan suamiku menceraikanku. Ia pergi tanpa membawa harta apapun. Belakangan aku membawa Andy menikah lagi dan pindah ke Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun aku selalu mengkhawatirkan Kenzo. Tetapi harga dirinya sangat tinggi. Ia tidak pernah mau menerima bantuanku. Sekarang dengan susah payah ia mulai berwirausaha. Usahanya baru mulai berkembang. Selama ia mau, ia sepenuhnya bisa mencari pacar yang dapat membantu karirnya. Aku mengerti. Aku tidak akan seperti di drama televisi, melemparkan 10 miliar rupiah di depanmu dan memintamu meninggalkan putraku. Karena utang keluargamu kepada kami, jauh lebih dari itu. Jika saja kamu masih punya sedikit hati nurani, jangan membebani Xiao Qi lagi. Dia sudah berkorban terlalu banyak. Kamu, biarkan dia, ya. Kamu kenapa? Kenapa tidak mengangkat teleponku? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa posisimu bagiku? Teleponmu tidak ingin kujawab, maka tidak kujawab. Ada masalah? Aku tetanggamu, temanmu. Salahkah aku peduli padamu? Aku tidak butuh kepedulian murahan seperti itu. Kepedulianku murahan? Ya. Kau bilang dirimu berbeda dari gadis lain. Katamu kau tak peduli ada uang atau tidak. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak suka uang. Sekarang aku sedang merintis usaha. Setelah aku punya uang, aku akan memberimu segalanya. Aku tidak bisa menunggu lagi. Mari kita lebih realistis. Kau jelas punya jalan pintas yang bisa diambil. Mengapa membuat dirimu begitu lelah? Mengapa terus berjalan di jalan sulit tanpa henti? Aku tidak ingin melihatmu begitu menderita. Tidak ingin kau setiap hari pusing memikirkan uang. Selama engkau mau, banyak putri keluarga kaya menunggumu memilih. Michelle, jadilah pacarku, aku akan bertanggung jawab padamu. Bertanggung jawab apa? Malam, kita... Kenzo, kita semua sudah dewasa. Kamu tidak mungkin berpikir hanya berciuman sudah harus menjalin hubungan, kan? Memang bukan begitu. Zaman sekarang sudah begini. Kamu tidak mungkin sebegitu lugu, kan? Pikir di antara kita hanya kurang pernyataan resmi. Kenzo, dulu, tidak peduli bagaimana aku menggodamu, kamu tidak pernah menanggapi aku. Waktu itu, aku merasa kamu sangat dingin, sangat menarik. Sebenarnya, jika dipikir-pikir lagi, perasaanku padamu bukanlah cinta, melainkan tidak menyerah, tidak rela. Begitu seseorang mendapatkan apa yang diinginkannya, dia akan lupa bagaimana awalnya. Dia melihatnya dari balik etalas. Maksudmu, karena kamu sudah berhasil menggodaku, jadi kamu tidak membutuhkanku lagi? Ya, dulu, imajinasiku sendirilah yang menyelimutimu dengan emas. Sejujurnya, aku tidak benar-benar menyukaimu, hanya menyukai perasaan ambigu di antara kita. Jadi, anggap saja kejadian kemarin tidak pernah terjadi, oke? Kalau begitu mulai sekarang, aku yang akan mengejarmu. Tidak perlu. Jika kamu masih punya sedikit hati nurani, jangan menyusahkan Kenzo. Kamu beruntung sekali, penghuni kamar 403 baru saja pindah, tempatku sudah penuh, yang ini baru saja dikosongkan. Kak Lia,
Mister sudah pindah? Betul sekali. Baru saja pindah. Kau pergi begitu saja tanpa berpamitan padanya. Tidak perlu. Kau benar-benar tega ya. Jangan pergi. Jangan pergi. Kita berdua sudah dewasa. Kamu bisa terus mengejar impianmu, aku punya jalan hidupku sendiri. Kenzo, kau ada dalam ingatanku, bukankah menjadi idola pria yang dingin itu tidak buruk? Menjadi budak cinta, itu tidak cocok untukmu. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Aku mau makan ini. Itu tak bisa dimakan. Aku tak peduli aku lapar. Semangat, aku percaya padamu. Kalau begitu kita mulai sekarang, biar aku yang mengejarmu. Tidak perlu. Kenzo, jadi bucin. Tidak cocok untukmu. Sampai rela demi seorang perempuan menjadi seperti ini. Memalukan atau tidak? Michelle, kamu kemana? Mengapa bahkan kamu juga meninggalkanku? Tahukah kamu, saat ayah dan ibuku bercerai dulu, ibuku bertanya padaku, Kenzo, kalau ayah dan ibu bercerai, kamu akan ikut ayah atau ibu? Kalau aku ikut ibu, apakah adikku nanti harus ikut ayah? Benar. Maka aku ikut ayah. hari ketika ibuku pergi membawa adikku, untuk pertama kalinya aku merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang terdekat. Michelle, aku bukan orang yang mudah membuka hati. Ketika kamu mendekatiku, kamu tidak pernah bertanya, apakah aku setuju. Kamu terus mengajakku bicara. Kamu adalah perempuan dengan muka paling tebal yang pernah kutemui. Tak peduli sekuat apa aku memasang pertahanan. Kamu tetap berhasil masuk. Aku terus menolak mengakui bahwa aku menyukaimu, tak berani menyatakan perasaan padamu. Karena aku takut saat kuserahkan hatiku yang paling tulus, kamu akan pergi. Kenapa harus memberiku harapan? Jika aku tidak pernah melihat sinar matahari, sebenarnya aku bisa bertahan dalam kegelapan. Kamu sudah bangun? Aku membelikanmu sarapan. Kenapa kamu datang ke sini? Tadi malam kamu mabuk, aku yang mengantarmu pulang. Kamu bisa pergi sekarang. Kamu tahu bagaimana tingkahmu saat mabuk? Itu bukan aku. Sayang, kamu mencariku? Ada sesuatu yang harus kau urus. Hal apa? Kamu tahu Kenzo telah merancang sebuah sistem keamanan kan? Ya, aku sudah melihat beritanya. Aku ingin membeli sistemnya, tapi sepertinya dia kurang mau. Kau adalah ibu kandungnya, maka urusan ini kuserahkan padamu. Seharusnya tidak sulit kan? Sayang, kau juga tahu, saat dia berusia 9 tahun, aku sudah bercerai dengan ayahnya. Aku menunggu kabar baik darimu. Bu, kenapa ibu datang? Aku datang untuk menjengukmu. Kamu mau pergi kemana? Aku hendak menjemput ayah pulang dari rumah sakit. Apa yang terjadi dengan ayahmu? Beliau terjatuh dan terluka, tulangnya patah, dan sudah tinggal di panti rehabilitasi lebih dari 2 bulan. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Beliau naik tangga untuk mengganti bohlam, terjatuh dari tangga, di rumah pun tak ada orang, setelah lewat 48 jam, baru ada yang menemukannya. Jadi, kau pun mengembangkan sebuah sistem keamanan? Ya, ayah sudah lanjut usia, dan tak ada yang merawat, yang bisa kulakukan untuknya, hanya sebatas itu. Bagus sekali. Dengan baktimu seperti ini, ayahmu pasti merasa terharu. Bagaimana? Kontrak sudah ditandatangani. Kalau begitu, untuk apa engkau pulang? Sayang, mantan suamiku terluka dan dirawat di rumah sakit. Niat awal Suci mengembangkan sistem ini adalah untuk memberikan rasa aman bagi para lansia yang tinggal sendirian seperti ayahnya. Ini adalah wujud baktinya Kenzo. Selama bertahun-tahun ini saya sudah terlalu banyak merugikannya. Saya benar-benar tidak tega lagi untuk membicarakan kesepakatan dengannya. Dia tahu cara membalas budi. Saya juga sudah membesarkan kamu. Dan Andi selama bertahun-tahun, kalian makan dan memakai dari saya. Sekarang saatnya kalian membalas budi saya. Masalah ini berbeda. Kenzo tidak berutang apapun padamu. Sistem ini di tanganmu akan menjadi alat untuk menaikkan harga properti. Keuntungan yang tidak bermoral seperti ini, tidak bisakah kita tidak mendapatkannya? Ibu, Berani sekali kau menamparku? saya sudah lama menahan diri. Ibu memang memberikan kami kehidupan yang baik, tapi ibu tidak pernah memberikan kami rasa hormat yang seharusnya. Saya tidak akan menikah dengan Jesse. Sistem kakak saya juga tidak akan pernah saya jual kepadamu. Ibu, mari kita pergi. Mau pergi boleh,
tinggalkan mobilnya. Apakah kamu benar-benar sudah memutuskan hubungan dengan ayahmu? Ya, Lalu, apa rencanamu selanjutnya? kita lihat saja nanti. Sebenarnya kamu bisa menemui kakakmu. Dia juga membutuhkan bantuan sekarang. Sih, gimana aku bisa menemui dia? Halo, saya dari Laut Abadi. Saya datang dari Lampung. Ada proyek yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Halo? Maaf, ponsel saya mati setelah turun dari pesawat. Bolehkah saya meminjam ponsel Anda untuk menelepon? Istri saya sedang hamil. Saya khawatir dia akan cemas jika tidak bisa menghubungi saya. Terima kasih. Kalian bisa bergerak sekarang. Apa kamu benar-benar tidak akan menghubungi kakakmu? Tidak perlu lagi. Jika dia menikah dengan orang lain nanti, apa kamu tidak akan sedih? Aku sudah menikah dengannya dalam hatiku sekali. Soal nanti dia akan menikah dengan siapa, aku akan tetap mendoakan yang terbaik untuknya. Bos, berita itu akan keluar besok. Bagus. Jika tidak bisa didapatkan, maka hancurkan saja dengan tangan sendiri. Pak Kenzo, untuk investasi, kami tidak akan mempertimbangkannya dulu. Kami akan memberitahu Anda jika ada kabar. Baru-baru ini, Taman Kreatif 2 di kota kami mengalami kasus pencurian. Yang dicuri adalah sebuah perusahaan rintisan yang meneliti sistem keamanan. Ada pengguna yang menyatakan bahwa perusahaan keamanan yang dicuri terlihat sangat konyol. Kau datang untuk apa? Kau baik-baik saja? Bahkan kau pun datang menertawakan aku? Kakak, di matamu, apakah aku seburuk itu? Ini sebenarnya hanya kasus pencurian yang sangat biasa, namun dalam sekejap, berita, media, Weibo, semuanya melaporkan kejadian ini. Jelas sekali, ada yang mendorong dari balik layar. Aku tahu. Tujuan mereka bukan untuk mencuri hasil penelitianku, tetapi untuk menciptakan opini publik agar investor dan pengguna kehilangan kepercayaan kepadaku. Apa untungnya bagi mereka melakukan itu? Mungkin mereka tidak suka melihatku baik-baik saja. Ada apa denganmu? Apa kau demam? Tidak apa-apa. Kau belum makan kan? Aku akan pergi membeli makanan. Kenapa panas sekali? Michelle, kau pergi kemana? Kenapa masih memikirkan dia? Michelle? Tolong kembalilah dan lihat kakakku. Dia sangat membutuhkanmu sekarang. Kak Kenzo, ada apa denganmu? Apa kamu sakit? Apa aku sedang bermimpi? Ini aku. Aku kembali. Apa? Aku akan membuatkan sarapan untukmu. Aku tidak lapar. Kenapa kamu lebih lengket daripada anak TK? Ini untuk memberi makan ikanmu. Sudah kedaluarsa. Lihatmu seperti ini. Sudah bangun lagi. Kekuatan cinta. Ternyata kuat. Kenapa kamu datang? Aku sudah tahu siapa yang menjebakmu. Aku akan membuatnya membayar mahal. Kalian berdua bisakah lepaskan tangan dulu? Pikirkan perasaanku yang lajang ini. Sial, menindas karena aku tidak punya pacar. Sekretaris Kisti, jadilah pacarku. Aku akan menjemputmu sekarang. Michelle. Bangunlah. Cium aku dulu, baru aku bangun.
Kamu sedang apa? Mimpi basah ya? Tidak. Kamu mikir apa? Aku mau ambil paket. Ada apa denganku akhir-akhir ini? Kenapa selalu memikirkan hal-hal aneh begini? Kenapa noda ini tidak bisa hilang? Kakak Kenzo, minumlah. Terima kasih. Kamu belum tidur? Aku belum mengantuk. Oh, itu aku lupa mengangkat pakaian. Dia sekarang sedang sibuk sekali bekerja, kamu malah ingin dengannya. Michelle, sadarlah. Dia sekarang sedang dalam masa krusial membangun bisnis, jangan mengganggunya. Ini yang terakhir, kalau dia tidak ada reaksi, aku akan langsung tidur. Ada apa denganmu? Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, terbentur sedikit. Tidak apa-apa, kok pergi bekerja sana. Kamu terus mondar-mandir di depanku. Bagaimana aku bisa fokus bekerja? Maaf. Kamu mau apa? Melakukan apa yang kamu inginkan. Aku ingin apa? Aku tidak menginginkan apa-apa. Apakah konferensi persnya hari ini? Ya, Semangat. kamu tidak ikut denganku? Aku akan menyiapkan pesta perayaan untukmu di rumah. Tunggu aku kembali. Selamat datang semuanya. Di konferensi pers peluncuran sistem saya. Sistem saya ini meliputi deteksi inframerah, deteksi meteran air, deteksi arus listrik, deteksi akses pintu, deteksi asap, dan alarm bahaya. Sistem ini diperkirakan akan dirilis pada bulan Juni. Saya harap kalian semua bisa memberikan dukungan dan perhatian penuh. Tuan Kenzo, maafkan saya mengganggu Anda di acara sepenting ini. Apa maumu? Jangan tegang, saya hanya ingin memastikan apakah sistem Anda benar-benar berfungsi. Saya peringatkan kamu, jangan berbuat macam-macam. Tuan Kenzo, jika kamu bahkan tidak bisa melindungi wanita yang kamu sukai, siapa lagi yang bisa kamu lindungi? Sistem yang kamu luncurkan hari ini, bukankah itu hanya omong kosong belaka? Apa sebenarnya tujuanmu? Tujuan saya sederhana, yaitu agar teman-teman wartawan di sini bisa melihat dengan jelas bahwa sistemmu ini sama sekali tidak layak untuk dipasarkan. Kalau begitu, sepertinya saya harus membuat Anda kecewa. Mengapa Anda berkata demikian? Yang membobol kantor saya terakhir kali adalah Anda, kan? Terima kasih atas pengingatnya. Itu membuat saya tahu. Selain harus mencegah faktor objektif, kita juga harus memperkirakan faktor manusia. Jadi, saya telah meningkatkan sistem ini. Michelle, jangan takut. Kamu akan baik-baik saja. Kenzo, aku tidak takut. Kalau dugaanku tidak salah, polisi sekarang sedang menunggumu di depan pintu. Maafkan aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Aku baik-baik saja. Aku percaya, bersamamu aku pasti akan baik-baik saja. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Aku percaya. Mengapa kamu menggunakan 2 ponsel? Ini adalah jalur khusus suamiku. Apakah pestamu sudah selesai? Belum. Kalau sudah selesai, aku akan pulang naik taksi sendiri. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Aku menunggumu di mobil. Bagaimana kalau kita akhiri sampai di sini saja hari ini? Ku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Hai Kenzo, bisakah kamu memberiku sedikit ruang pribadi, mengawasiku 24 jam? Bagaimana aku bisa menarik pria tampan? Kamu sudah punya aku, masih ingin menarik pria tampan? Nyalimu semakin besar ya?